Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membahas contoh-contoh soal profesional untuk bidang agribisnis tanaman sesuai dengan kisi-kisi tahun 2023 PPG dalam jabatan. Bapak Ibu, pada kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi nomor 53 sampai 55. Pada kisi-kisi nomor 53 disajikan narasi tentang permasalahan yang mungkin terjadi dalam mengaplikasikan perencanaan taman. Peserta dapat menganalisis pengendalian permasalahan yang muncul dalam pembuatan taman. Selanjutnya, disajikan tentang berbagai masalah dalam membuat taman. Peserta dapat memilih jenis tanaman yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan tepat. Dan kisi-kisi nomor 55 disajikan narasi tentang berbagai faktor yang mempengaruhi desain taman. Peserta dapat menganalisis langkah-langkah mendesain taman. Langsung saja ke contoh soalnya. Suatu hamparan lahan bekas penambangan pasir seluas 5 hektar akan dijadikan sebagai taman terbuka. Pada siang hari di lokasi tersebut udaranya sangat panas dengan sumber air yang terbatas. Sebagai penata taman, Anda diminta untuk mendesain taman di lokasi tersebut. Jenis tanaman yang akan sebaiknya Anda pilih sebagai komponen utama adalah Bapak Ibu, di soal ini sudah ada kunci jawabannya sebenarnya karena kalau kita lihat di sini kondisi udaranya sangat panas dengan sumber air yang terbatas. Jadi tanaman yang sesuai dengan lokasi yang udaranya panas dan sumber air terbatas adalah kalau kita lihat jawaban dari A sampai E, kaktus ini sudah sesuai dengan udara panas dan sumber air yang terbatas. Kemudian kita lihat untuk tanaman selanjutnya ada cemara dan bougainville. Kita simpan dulu. Kemudian bromeria dan talas-talasan. Sudah jelas ya kalau talas-talasan ini dia kan lebih suka di daerah lembab ya. Oke, talas karena talas. Oke, berarti bukan. Kemudian palem dan melati tidak ya. Kemudian sensifera bukan juga, ada anthurium bukan, bromea bukan, sensifera. Nah, jawaban yang sesuai adalah A. Kaktus, cemara, dan bougainville. Nah, bougainville ini juga dia tidak terlalu banyak membutuhkan air. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Gambar ini merupakan salah satu jenis gaya taman yang berhubungan dengan praktek konservasi air. Gaya tanaman yang dimaksud adalah, ya betul sekali, gaya xeriscape. Gaya taman yang berhubungan dengan praktek konservasi air. Baik Bapak Ibu, untuk pembahasannya biar lebih sederhana, jadi gaya Mediterania ini dia adalah taman yang memiliki konsep dengan dekat dengan alam, sedangkan gaya kontemporer yaitu desain yang rapi dan lebih nyaman digunakan sebagai sarana bersantai di penghuni rumah. Bersantai penghuni rumah. Gaya kontemporer ini desain yang digunakan sebagai sarana bersantai penghuni rumah. Kalau gaya Tuscan ini adalah gaya desain yang memiliki ciri batu kapur, travertin, atau marmer dan genteng. Kemudian kalau gaya formal, dia memiliki karakteristik yang bertentangan dengan kondisi alam yang sebenarnya. Jenis taman ini cenderung bersih dengan garis-garis yang tegas dan nyata. Garis tegas tersebut diperoleh dari bentukan hard material atau jalan setapak maupun soft material atau tanamannya. Nah, kalau gaya xeriscape ini adalah jenis gaya taman yang berhubungan dengan
praktek konservasi air. Nomor 3, seorang penata taman diminta untuk membuat taman. Penata taman tersebut mewawancarai pemilik tentang kebiasaan, tujuan, dan segala macam keinginan yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, penata taman merekam semua benda dan keadaan, baik yang ada dalam tapak maupun di sekitar tapak, memotret, dan membuat video. Kegiatan yang dilakukan oleh penata taman tersebut adalah, jawabannya adalah A. Inventarisasi data. Karena si penata taman ini dia mewawancarai langsung pemilik taman tentang hal-hal ini ya. Nomor 4, pada permasalahan perencanaan taman, salah satunya adalah adanya limbah yang dihasilkan. Saat ini, teknologi yang berkembang fokus pada pemanfaatan tanaman air dalam mengolah limbah. Salah satu teknologi limbah yang diterapkan yaitu, jawabannya adalah teknologi construct wetland. Nomor 5, pemilihan jenis tanaman adalah suatu jenis dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan fungsi tanaman yang disesuaikan dengan tujuan perencanaan dan peletakan tanaman. Pertimbangan rancangan taman di atas termasuk A. Pertimbangan ruang, B. Pertimbangan landscape, C. Pertimbangan sirkulasi, D. Pertimbangan tata hijau, E. Pertimbangan vegetasi. Ya, jawaban yang betul adalah pertimbangan tata hijau. Kita lanjutkan nomor 6. Pemilihan jenis tanaman adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan fungsi tanaman yang disesuaikan dengan tujuan perencanaan dan peletakan tanaman yang disesuaikan dengan tujuan dan fungsi tanamannya. Merupakan uraian dari jenis pertimbangan rancangan taman, A. Pertimbangan ruang, pertimbangan landscape, pertimbangan sirkulasi, pertimbangan tata hijau, E. Pertimbangan vegetasi. Ya, jawabannya adalah pertimbangan tata hijau. Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah taman merupakan taman minimalis atau bukan adalah luas taman dan penggunaan ornamen-ornamen di dalamnya. Jika taman yang dibangun tidak begitu luas dengan ornamen-ornamen yang cukup sederhana, maka taman tersebut dapat digolongkan sebagai taman minimalis. Jenis-jenis tanaman yang digunakan pun biasanya tidak terlalu beragam. Dalam hal ini, penataan merupakan faktor penting agar taman terlihat cantik dengan fungsi yang maksimal. Jika Anda diminta untuk membuat taman di depan rumah minimalis, maka sebaiknya langkah awal yang Anda ambil adalah A. Menentukan konsep dan fungsi taman, B. Menentukan jenis tanaman, C. Menentukan rencana aksesoris, D. Menetapkan luas taman, E. Menentukan RAB taman. Penataan merupakan faktor penting agar taman terlihat cantik. Jika Anda diminta untuk membuat taman di depan rumah minimalis, ya, rumah minimalis, maka langkah awal yang kita ambil adalah, ya betul sekali, kita terlebih dahulu menentukan konsep dan fungsi tamannya. Nomor 8, taman tampak alamiah dan memberikan kesan damai dan sederhana. Masih ada unsur kolonade
dan kombinasi kelompok tanaman dari ukuran tinggi hingga rendah, dan gaya taman yang bagiannya menyatu dari rumah gaya pedesaan. Jenis gaya taman yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah gaya Prancis, gaya Amerika, gaya Prancis, kemudian gaya pastoral Itali, gaya Cina. Nah, kalau gaya Cina tidak ya, karena Cina ini dia cenderung kalau tanamannya itu bambu, kemudian ada patung-patung. Jadi jawabannya adalah gaya pastoral Itali. Nomor 9. Pada salah satu taman terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Tanaman kecil banyak digunakan dalam pembuatan taman untuk melengkapi tanaman yang lebih tinggi, disusun berlapis, beraneka warna, dan memberikan volume serta daya tarik. Tanaman kecil hanya berukuran 1 meter, bahkan lebih rendah lagi, sehingga sering pula disebut sebagai tanaman penutup tanah. Tanaman semacam ini memberikan batasan antar ruang yang semu. Batasannya hampir tidak nyata sehingga tidak membatasi pandangan ke arah luar. Berdasarkan uraian di atas, jenis tanaman di atas adalah ya, jawabannya adalah semak rendah. Nomor 10. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merawat dan memelihara taman landscape dan vertical garden sebagai berikut. 1. Pergantian tanaman dan media. 2. Pemangkasan daun. 3. Penyiraman. 4. Pemupukan. 5. Pengendalian gulma, hama, dan penyakit. Yang keenam, perbanyakan. Urutan langkah-langkah untuk merawat dan memelihara tanaman landscape dan vertikal adalah kalau kita lihat di sini, yang pertama yang harus dilakukan adalah, karena kan kalau urutannya penyiraman dulu ya. Kalau penyiraman ini, coba kita seharusnya penyiraman ini nomor 1. Kemudian pemupukan nomor 2. Pengendalian gulma nomor 3, kemudian pemangkasan daun nomor 4, pergantian tanaman dan media nomor 5, dan perbanyakan nomor 6. Ya, untuk merawat dan memelihara taman landscape dan vertikal. Jadi, urutan langkah-langkahnya yang benar adalah kita lihat di sini yang nomor 1. Nomor 1 itu di 3, berarti 3, C, D, E ini udah 3. Ini eliminasi, langsung bukan ya, bukan jawabannya. Ini bukan. Terus yang di bawah ini juga bukan, karena 1 dan 2 yang urutan pertamanya. Kalau di sini 3, 3, 3, kita lihat dulu. Yang keduanya berarti pemupukan ya, seharusnya pemupukan itu adanya di nomor 4. Berarti yang E ini sudah bukan ya, eliminasi. Terus yang 3 berarti 3, 4, 3, 4, kemudian 5. 3, 4, 5. Nah, ini langsung bukan. Kita ambil sistem eliminasi. Nah, jawaban yang benar adalah C. 3, 4, 5, 2, 1. Berarti kita penyiraman, kemudian pupuk, pergantian pengendalian gulma. Kita lanjutkan nomor 11.
Dalam mendesain sebuah taman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi prosesnya. Proses desain taman yang baik dan sistematis akan berdampak pada proses selanjutnya, yaitu pengembangan taman dan pembuatan taman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi desain taman yaitu jawabannya adalah ruang, waktu, dan gerak. Karena ini berhubungan dengan sirkulasi. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.